Dan apakah Pak Prabowo ini melanggar secara aturan undang-undang, bahkan terindikasi menyalahgunakan anggaran APBN? Apakah benar itu? Coba kita mencari perbandingan, apakah di masa Jokowi ketika menjadi presiden juga melakukan hal sama? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kabar yang beredar, yang sangat-sangat diributkan orang se-Indonesia mengenai Prabowo berkurban kurang lebih 1098 ekor sapi dan disebarkan di beberapa atau di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, dan itu menggunakan dana APBN ini mendapat ya kecaman, mendapat bulian, di-framing sana sini dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa ya sekali lagi untuk mencari informasi untuk mengkonfirmasikan apakah Pak Prabowo ini melanggar secara aturan undang-undang, bahkan terindikasi menyalahgunakan anggaran APBN. Apakah benar itu? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian coba kita mencari perbandingan, apakah di masa Jokowi ketika menjadi presiden juga melakukan hal sama. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak punya rasa yang ingin tahu. Informasi yang kita terima, Prabowo mengorbankan atau di Hari Raya Idul Adha ini 1098 ekor ini dapat tujuan banyak oleh masyarakat. Nah, sekali lagi apakah Jokowi juga melakukan hal sama? Coba kita simak. Saat menjabat sebagai presiden, Joko Widodo di 2014 sampai 2024, memang Jokowi tidak membagikan sapi korban ke setiap kabupaten, melainkan mendistribusikan ke setiap provinsi. Nah, pada tahun-tahun tersebut jumlah sapi yang disalurkan itu bervariasi setiap tahunnya, dan biasanya berjumlah puluhan ekor dan disebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sebagai contoh, pada Hari Raya Idul Adha yang di penghujung masa jabatannya pada tahun 2024, Presiden Jokowi menyalurkan sebanyak 60 ekor sapi, dan sapi-sapi tersebut didistribusikan dengan rincian sebagai berikut. 38 sapi dibagikan kepada 38 provinsi di Indonesia, masing-masing 1 ekor sapi per provinsi. Kemudian 1 ekor sapi diserahkan ke Masjid Istiqlal Jakarta. 1 ekor sapi diserahkan ke Masjid Darussalam Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. 1 ekor sapi diberikan kepada masjid tempat Presiden Jokowi menunaikan salat Idul Adha. Kemudian 27 ekor sapi disebarkan di berbagai pondok pesantren dan tokoh masyarakat di sekitar kawasan IKN. Nah, masing-masing sapi korban ini atau bantuan dari Presiden ini umumnya memiliki bobot sangat besar, berkisar antara 800 kg hingga lebih dari 1 ton. Dan seluruhnya dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Nah, coba kita ikuti juga bagaimana saat itu ya, Sri Mulyani jumpa pers, dan ada salah satu pertanyaan yang hampir sama dengan kasus sekarang ini, yang diributkan se-Indonesia. Presiden Prabowo memberikan sapi korban sejumlah 1098 ekor. Nah, coba kita simak rilis dari Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, mengenai apakah Jokowi itu juga sama menggunakan dana APBN untuk membagikan sapi-sapi tersebut atau bagaimana? Ini dari sisi penganggaran. Kita simak. Mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Nah, artinya bahwa Presiden Prabowo melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Artinya apa? 1098 ekor sapi ini benar memang menggunakan dana APBN
sumbernya di situ. Tapi alokasinya ini merupakan dana operasional presiden yang di dalamnya itu ada semacam aturan yang bisa dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan, terutama tentang kegiatan-kegiatan agama atau ibadah. Nah, salah satunya kan penyaluran 1098 ekor sapi ini menggunakan dana operasional presiden. Jadi kenapa disebutkan gitu loh? Kenapa gaduh kemana-mana? Wah, ini menyalahi aturan dan sebagainya. Ini loh yang kadang-kadang kita itu malas mencari informasi pembanding dari presiden sebelumnya, gitu loh. Dan coba bagaimana alokasi tentang dana operasional presiden ini selama Jokowi dari 2014 hingga 2024, yang itu konteksnya adalah dana operasional presiden itu bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, apalagi agama. Nah, kita simak berapa alokasi dana operasional Presiden Jokowi saat itu untuk pembiayaan seperti yang sekarang ini yang diributkan oleh masyarakat se-Indonesia itu mengenai pembagian atau kurban sapi 1098 yang orang jarang tahu bahwa itu merupakan bagian dari dana operasional presiden gitu loh. Kita simak lagi. Dana operasional presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Nah, jadi di mana salahnya ketika Prabowo menggunakan dana operasional presiden yang bersumber dari APBN dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani ini, dana operasional presiden kan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pendidikan. Dan apalagi sekarang ini pembelian sapi kurban itu kan terkait dengan dana keagamaan. Jadi di mana salahnya? Dan jumlahnya juga kalau menurut berita-berita yang kita baca ini kan 100 miliar lebih.
Sementara Jokowi dari tahun ke tahun nilainya juga hampir sama kan, 100 miliar lebih dana operasional presiden untuk berbagai macam kegiatan. Pertanyaannya lagi, ini yang keliru siapa ini? Yang memberitakan atau yang memang sengaja memframing berita terkait Prabowo memberikan korban sapi sejumlah 1098 memang benar bersumber dari dana APBN, tapi alokasinya kan sekali lagi, itu dana operasional presiden. Dan sepertinya Pak Prabowo itu menggelontorkan semua dana operasionalnya saat ini, Hari Raya Idul Adha 2026 ini, untuk diserap memberikan bantuan sapi korban sejumlah 1098 ekor yang disebar di seluruh kabupaten berjumlah 500 lebih. Ini loh yang kadang-kadang kita ini nggak berusaha keras, malas berpikir, dan udah yang kita terima ya kita telan aja berita seperti itu. Jadi tetap harusnya lebih waras dan lebih segar, dan tetap positif. Berharap di kepemimpinan Prabowo ini memang kita punya banyak perubahan, terlepas ada kelemahan-kelemahan seperti dolar melemah, rupiah melemah dan lain sebagainya, ya kita tunggu saja prosesnya. Jadi, salam waras. Mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.